Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Yani dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelahan sel yang terdiri dari mitosis, meiosis. Dan materi lain yang saya akan jelaskan yaitu siklus sel dan gametogenesis. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak dengan cara membelah baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Pembelahan sel terbagi menjadi dua yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis ini adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya, karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Terdapat 4 tahap pembelahan mitosis ini, yaitu profase, metafase, dan anafase. Sebelum keempat tahap itu dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini adalah tahap istirahat berupa peristiwa sel menuju pembelahan. Interfase ini terjadi 23 jam dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama fase G1, yaitu proses penambahan volume. Dan yang kedua itu sintesis atau S, yaitu proses replikasi DNA dan sintesis protein. Yang ketiga itu yaitu fase G2 atau proses pembentukan organel sel anakan. Selama interfase, inti sel ini atau nukleus dan anak inti sel atau nukleus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang halus yang tersusun di molekul DNA, RNA, dan protein. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak, agar tetap sama selama pembelahan. Kalau pada sel hewan, setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang akan berbentuk seperti badan silinder kecil. Sekarang saya akan membahas tahap pembelahan mitosis. Yang pertama, profase. Tahap awal. Profase, setiap sentrosom mengalami replikasi dan berpindah ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Tahap akhir profase, yaitu nukleus dan membran inti sel, mulai menghilang. Tahap yang kedua yaitu metafase. Metafase yaitu pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentrosom melekat atau terikat pada benang-benang spindle. Tahap yang ketiga itu anafase. Tahap awal anafase, setiap kromatid terlepas dari sentromer, sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Tahap akhir anafase ini yaitu kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Tahap yang keempat yaitu telofase. Kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Membran inti sel mulai terbentuk di sekitar 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kemudian, telofase telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Kalau lihat proses pembelahan mitosis secara keseluruhannya, maka akan seperti ini. Sekarang saya akan membahas pembelahan meiosis. Meiosis ini disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Meiosis ini banyak prosesnya, terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Lalu, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pertama, saya akan membahas pembelahan profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen.
dan terbentuk gelendeng pembelahan, kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom, dan kromosom homolog berpasangan, lalu terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid dan kromatid non-saudara. Yang kedua yaitu pembelahan metafase 1, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Pembelahan yang kedua yaitu anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Pembelahan yang keempat yaitu telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu, membran inti mulai terbentuk kembali. Kemudian, sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Sekarang, yang profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelandang pembelahan, kemudian kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 2. Nukleus terbentuk kromosom, terurai membentuk kromatin dan sitokinesis. Saya akan membahas siklus sel. Siklus sel ini adalah rangkaian proses yang terjadi di dalam sel. Ada 3 tahap dalam satu interfase yang harus dilalui oleh sebuah sel. Ketiga tahap tersebut yaitu GAP1, sintesis, dan GAP2. Pada bagian G1 atau GAP1 terdapat proses sintesis protein dan perbanyakan organel sel tersebut. Selain itu, sel juga mulai bertumbuh di bagian ini. G1 ini juga merupakan tahapan paling lama dengan durasi 11-12 jam. DNA yang terbentuk pada bagian ini baru memiliki satu salinan. Yang kedua, sintesis. Berbeda dengan G1, pada bagian sintesis ini terdapat replikasi DNA. Prosesnya juga berlangsung lebih singkat, yaitu hanya 8 jam. Yang ketiga yaitu G2 atau GAP2. Pada bagian G2 ini ada proses perbanyakan organel yang belum selesai di GAP1. Dari proses perbanyakan organel ini, yang sebelumnya sudah terjadi di GAP1, DNA juga sudah berubah menjadi 2 salinan dengan durasi antara 2-4 jam. Setelah selesai melakukan persiapan pembelahan sel ini, akan memasuki tahapan pembelahan yang berbeda-beda, tergantung dengan jenis selnya. Jika sel tubuh, maka pembelahan yang akan terjadi adalah pembelahan pada mitosis. Sedangkan jika sel tersebut merupakan sel gamet, maka yang akan terjadi adalah pembelahan meiosis. Materi yang terakhir yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi secara meiosis. Di alat perkembangbiakan, gametogenesis pada hewan dan manusia meliputi oogenesis dan spermatogenesis. Skema yang menunjukkan analog proses pendewaan sel telur dan perkembangan spermatid, oosit, dan spermatosit, keduanya merupakan gametosit. Ova dan spermatosit adalah gamet yang lengkap. Gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan atau inti sel sperma. Oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin betina atau inti sel telur ovum. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Berikut penjelasannya mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis. Sel induk sperma atau spermatogenium bersifat diploid. Satu sel spermatogenium mengalami diferensi menjadi spermatosit primer yang diploid. Spermatosit primer membelah menjadi 2 sel spermatosit sekunder yang haploid. Setiap sel spermatosit sekunder membelah secara meiosis, membentuk 2 sel spermatid haploid. Jadi satu spermatosit primer akan menjadi 4 spermatid yang haploid. Yang kedua, oogenesis. Oogenesis adalah pembentukan sel telur. Pembentukan sel telur dimulai ketika sel germinal primordial
mengadakan pembelahan secara mitosis menjadi 4 sel oogania atau 2N tunggal genom.